Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Zakiah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas mandiri. Saya mengambil materi tentang naive Bayes pada jurnal penerapan data mining dengan algoritma naive Bayes classifier untuk mengetahui minat pelanggan terhadap kartu internet XL pada studi kasus di CV sumber utama telekomunikasi. Adapun latar belakang dari jurnal ini, database dalam jumlah yang besar merupakan salah satu aset berharga yang dimiliki sebuah perusahaan. Sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang bisnis telekomunikasi, pihak marketing CV sumber utama telekomunikasi haruslah memikirkan strategi dalam pemasaran untuk mampu menghasilkan suatu informasi yang siap digunakan untuk membantu pihak marketing dalam mengambil keputusan strategis pemasaran. Pada penelitian ini perlu melakukan pemanfaatan database perusahaan menggunakan teknik data mining. Saat ini perusahaan banyak sekali mengeluarkan kartu internet yang berbagai macam jenis tanpa memperkirakan kartu tersebut laku atau tidaknya dipasarkan di masyarakat. Hal ini tentu akan membuat perusahaan merugi jika kartu internet tersebut tidak laku terjual di masyarakat. Metode klasifikasi adalah proses untuk menemukan model atau fungsi yang menjelaskan atau membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Dalam mencapai tujuan tersebut, proses klasifikasi membentuk suatu model yang mampu membedakan data ke dalam kelas-kelas yang berbeda berdasarkan aturan atau fungsi tertentu. Model itu sendiri bisa berupa aturan jika maka berupa pohon keputusan atau formula matematis. Algoritma naive Bayes merupakan salah satu algoritma yang terdapat pada teknik klasifikasi. Naive Bayes merupakan pengklasifikasian dengan metode probabilitas atau statistik yang dikemukakan oleh ilmuwan Inggris Thomas Bayes, yaitu memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema Bayes. Teorema tersebut dikombinasikan dengan naive, di mana diasumsikan kondisi antar atribut saling bebas. Adapun tujuan penelitian pada jurnal ini, secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai minat beli pelanggan terhadap kartu internet XL pada CV sumber utama telekomunikasi. Tujuan pertama, untuk memanfaatkan data mining agar menghasilkan informasi dalam mengetahui minat beli kartu internet XL dengan menggunakan metode klasifikasi. Yang kedua, untuk menetapkan kriteria dalam menentukan kartu internet XL yang baru dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Selanjutnya, manfaat pada jurnal ini, pada penelitian ini, yang pertama sebagai acuan dalam mengembangkan pengetahuan tentang bagaimana mendapatkan dan menarik minat pelanggan terhadap kartu internet XL. Yang kedua, bagi pihak CV sumber utama telekomunikasi dapat dijadikan sebagai masukan-masukan untuk menarik minat pelanggan yang lebih baik lagi. Yang ketiga, sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya dalam mengembangkan penelitian yang lebih lanjut. Yang terakhir, dapat menghasilkan informasi dalam mengetahui minat beli kartu dengan menggunakan metode klasifikasi. Pengumpulan data. Pada tahap ini yang dikumpulkan berupa data-data transaksi penjualan kartu internet XL sebagai sampel pada tahun 2014 pada CV sumber utama telekomunikasi. Selanjutnya, analisa dalam menentukan permintaan kartu internet baru yang akan diluncurkan adalah dengan mengumpulkan data-data kartu internet yang sudah dipasarkan sebelumnya. Untuk mengatasi permasalahan dalam menentukan permintaan kartu baru yang akan diluncurkan, diperlukan suatu alat analisis bagi perusahaan untuk mengetahui minat masyarakat terhadap kartu internet baru yang diluncurkan sehingga dapat diketahui kartu tersebut diminati atau tidak oleh masyarakat.
Maka metode klasifikasi mampu menemukan model yang membedakan konsep atau kelas data dengan tujuan untuk dapat memperkirakan kelas dari suatu objek yang labelnya tidak diketahui. Oleh sebab itu, algoritma naive Bayes dapat memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman di masa sebelumnya, sehingga dapat mengetahui minat masyarakat pada kartu internet yang akan diluncurkan. Berikut ini adalah daftar jenis kartu internet XL pada CV sumber utama telekomunikasi. Pada data kasus, terdapat 19 sampel data dengan 3 kriteria. Untuk keterangan, kriteria pertama menjelaskan tentang kriteria kuota, yang kedua menjelaskan tentang masa aktif, yang ketiga menjelaskan tentang harga. Kode kuota merupakan variabel jenis kartu internet yang dikelompokkan dalam beberapa kode kartu internet. Selanjutnya, klasifikasi merupakan variabel penentu yang digunakan dalam mengklasifikasikan data kartu internet. Adapun keterangan kriteria, 3 kriteria tadi. Yang pertama, kuota memiliki 2 kategori. Kategori di atas 7 GB, yaitu dari 7 GB sampai 12 GB. Kategori di bawah 7 GB, yaitu 200 MB sampai 6,5 GB. Pada kriteria masa aktif, memiliki 3 kategori. Yang pertama 1 minggu, yaitu 7 hari dimulai dari mengaktifkan kartu. Kategori 1 bulan, yaitu 30 hari dimulai dari mengaktifkan kartu. Kategori 6 bulan, yaitu 90 hari dimulai dari mengaktifkan kartu. Pada kriteria harga, memiliki 3 kategori. Yang pertama tinggi, yaitu dari 80.000 sampai 199.000. Kategori sedang, dari 50.000 sampai 79.000. Kategori rendah, dari 5.000 sampai 49.000. Terdapat kasus baru yang akan dicari, apakah kasus kode kartu ILH Pro kuota di bawah 7 GB dengan masa aktif 1 bulan, harga sedang, dapat dalam klasifikasi minat atau tidak. Yang pertama kita cari dulu dalam penyelesaian. Yang pertama kita cari dulu probabilitas setiap kategori. Pada kategori minat itu probabilitasnya 11/19. Pada kategori tidak 8/19. Kriteria harga pada kategori rendah minat itu 8/11, rendah tidak 5/8, sedang minat 2/11, sedang tidak 1/8, tinggi minat 1/11, tinggi tidak 2/8. Kriteria kuota kategori di bawah 7 GB minat itu 9/11, di bawah 7 GB tidak 6/8, kategori di atas 7 GB minat 2/11, di atas 7 GB tidak 2/8. Pada kriteria masa aktif kategori 1 minggu, yang minat itu 1/11, yang tidak itu 2/8. Kategori 1 bulan, yang minat itu 8/11, untuk tidak 5/8. Kategori 6 bulan, yang minat itu 2/11, yang tidak itu 1/8. Selanjutnya kita cari klasifikasi yang minat
dari semua data itu 11/19 didapat 0,579. Pada probabilitas klasifikasi tidak, yaitu 8/19 sama dengan 0,421. Selanjutnya, kita cari probabilitas kuota di bawah 7 GB pada klasifikasi minat, yaitu 9/11 sama dengan 0,818. Probabilitas kuota di bawah 7 GB pada klasifikasi tidak, 6/8 sama dengan 0,75. Probabilitas masa aktif 1 bulan pada klasifikasi minat, yaitu 8/11 sama dengan 0,727. Probabilitas masa aktif 1 bulan pada klasifikasi tidak, yaitu 5/8 sama dengan 0,625. Probabilitas harga sama dengan sedang pada klasifikasi minat, yaitu 2/11 sama dengan 0,182. Probabilitas harga sedang pada klasifikasi tidak, yaitu 1/8 sama dengan 0,125. Selanjutnya, kita cari probabilitas klasifikasi minat X dengan mengalihkan semua probabilitas yang didapat pada klasifikasi minat sebelumnya, yaitu probabilitas kuota di bawah 7 GB pada klasifikasi minat dikali masa aktif 1 bulan klasifikasi minat dikali harga sedang klasifikasi minat dikali klasifikasi minat dikali probabilitas klasifikasi minat sama dengan 0,18 dikali 0,727 dikali 0,182 dikali 0,579 sama dengan 0,63. Selanjutnya, probabilitas klasifikasi tidak X dikalikan semua probabilitas yang didapat pada klasifikasi tidak, yaitu probabilitas kuota di bawah 7 GB pada klasifikasi tidak dikali probabilitas masa aktif 1 bulan pada klasifikasi tidak dikali harga sedang klasifikasi tidak dikali probabilitas klasifikasi tidak, yaitu 0,75 dikali 0,625 dikali 0,125 dikali 0,421 sama dengan 0,24 atau 0,25 jika kita mengambil 3 angka di belakang koma. Pada kesimpulan, berdasarkan perhitungan akhir, kita melihat bahwa nilai probabilitas klasifikasi minat X lebih tinggi dari nilai probabilitas klasifikasi tidak X, yaitu 0,063 dibanding 0,025. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kartu internet tersebut masuk dalam klasifikasi minat. Selanjutnya, kesimpulan terakhir, dengan mengetahui minat atau tidak minat kartu internet yang baru diluncurkan akan meminimalisir kerugian pada perusahaan, sehingga perusahaan juga akan lebih selektif dalam meluncurkan produk baru. Sekian dari saya tentang penjelasan tugas mandiri ini pada jurnal penerapan data mining
dengan algoritma Naive Bayes Classifier untuk mengetahui minat beli pelanggan terhadap kartu internet XL pada studi kasus di CV sumber utama telekomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.